Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamas Dada Kuliadana, berasal dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang, Prodi Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya, Bapak Yudi Rustandi SSTM SI, Bapak Andi Warnain SSTM Ikom, serta Dr. Ugi Romandi SSTM SI selaku dosen pengampu mata kuliah media penyuluhan. Di sini saya mendapatkan tugas untuk membuat PPT terkait tentang rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Baik, langsung saja lanjut ke slide selanjutnya. Dalam media penyuluhan ada 5 subbab yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah alasan pemilihan media penyuluhan itu sendiri. Yang kedua adalah fungsi media penyuluhan. Yang ketiga adalah tujuan pemilihan media. Keempat adalah dasar pertimbangan pemilihan media. Serta yang kelima, teknik pemilihan media. Jadi dari 5 sebab ini harus ada untuk menentukan media yang akan dipakai dalam suatu penyuluhan. Lanjut untuk pengertian dari media penyuluhan. Media penyuluhan atau media merupakan saluran atau perantara yang digunakan dalam bagian atau kegiatan penyuluhan. Tujuannya adalah untuk menggunakan media adalah untuk memperjelas informasi yang disampaikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sasaran. Dengan demikian, media berperan penting antara lain dalam memberikan pengalaman yang konkret dan sesuai dengan tujuan penyuluhan itu sendiri. Jelas intinya dari media ini kita dapat menyimpulkan bahwa salah satu metode yang relevan atau yang bisa digunakan untuk mempermudah penyuluh menyampaikan entah itu inovasi ataupun materi yang akan disampaikan kepada masyarakat atau pelaku utama dan pelaku usaha. Fungsi pemilihan media penyuluhan. Yang pertama adalah untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta tenaga yang dikeluarkan oleh penyuluh itu sendiri. Yang kedua adalah menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara petani dan juga penyuluh. Yang ketiga adalah memperjelas pesan agar tidak terlalu rehabilitasis. Yang keempat, untuk memberi rangsang yang sama atau mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Jadi untuk fungsi dari media ini sendiri adalah lebih ke mempererat antara penyuluh dan juga pelaku utama atau pelaku usaha ataupun petani. Jadi tidak ada istilahnya itu tidak ada kecanggungan ataupun kesungkanan antara petani dan juga penyuluh. Makanya sebagus apapun media penyuluhan, jika petani dan dengan penyuluh itu tidak sama atau tidak satu pemikiran, itu saya kira itu kurang. Jadi sini fungsi dari media sendiri adalah untuk mempermudah antara komunikasi dengan penyuluh maupun petani atau pelaku utama dan pelaku usaha. Ini untuk memperjelas informasi yang disampaikan sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan sasaran. Jelas ini tujuan dari media itu sendiri untuk mempermudah agar pesan yang disampaikan dari penyuluh itu bisa sampai dengan mudah kepada peternak dan pelaku usaha atau pelaku usaha. Ini adalah untuk media berperan penting antara lain dalam memberikan pengalaman yang konkret dan sesuai dengan tujuan penyuluhan. Itu jelas. Selanjutnya adalah teknik pemilihan media. Teknik pemilihan media ini ada 3 yang bisa saya jelaskan. Yang pertama adalah model flowchart, merupakan bagian lurus yang menggunakan sistem pengukuran atau eliminasi dalam pengambilan keputusan pemilihan. Jadi untuk metode ini kita lebih ke memilih atau mengeliminasi pengambilan keputusan yang kiranya kurang konkret atau kurang sesuai dengan adanya kegiatan lapang yang di peternak itu sendiri atau yang tempat atau sasaran seperti itu. Untuk model matrik menggunakan proses pengambilan keputusan pemilihan
sampai seluruh kriteria pemilihannya diidentifikasi. Jadi untuk metode ini atau model ini lebih ke identifikasi dari masing-masing media yang kita pilih atau yang ingin kita gunakan. Jadi lebih konkret juga. Yang kedua adalah model checklist, menggunakan keputusan pemilihan sampai semua kriterianya dipertimbangkan. Menurut saya model ini sangat cocok karena pertimbangan itu penting dalam menyusun suatu media yang akan digunakan dalam suatu penyuluhan. Jadi 3 model ini sangat baik digunakan untuk menentukan pemilihan media apa yang kita gunakan, tergantung dari yang kita alami di lapang. Entah itu kita menggunakan media forward, model metrik ataupun model checklist. Itu tergantung penyuluh ataupun dinas yang terkait. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.